Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi hari ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita yang bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Ratno Harinei, Opsir Korps Sorong, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati, haleluya. Selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Letnan Ratno Harinei, hari ini sangat senang mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada. Dalam minggu ini kita akan membahas kisah cinta dari 6 wanita yang dicatat dalam Alkitab, berhubungan dengan bulan Februari, bulan kasih sayang. Saya berdoa dari 6 kisah wanita ini akan menambah pengetahuan kita tentang kebenaran, serta mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Saya berharap kita mengikuti semua kisahnya dan mendapatkan berkat khusus dalam setiap kisah yang saya akan bagikan dari hari ini sampai hari Sabtu. Untuk itu, saat ini saya akan membocorkan siapakah 6 wanita tersebut. Wanita pertama yang akan kita bahas hari ini adalah kisah cinta Lea yang tidak dicintai. Besok hari Selasa kita akan membahas kisah Hana yang pedih hati. Hari Rabu kita akan membahas pemulihan cinta Naomi. Dan hari Kamis kita akan membahas kisah cinta Ratu Wasti. Hari Jumat kita akan membahas kisah cinta minyak narwastu yang murni. Lalu pada hari Sabtu sebagai penutup kita akan membahas cinta Maria Magdalena. Mengawali pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi berjalan semakin jauh semakin intim, semakin lama semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ajar kami Tuhan Yesus, semakin kami mengenal diri-Mu, kasih kami semakin bertambah dan hidup kami dikuduskan untuk menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Tuhan Yesus, betapa kami membutuhkan firman-Mu untuk menjalani hidup sepanjang tahun 2022 ini. Dan jika Engkau mendapati saat ini, mungkin ada pendengar Radio Cakrawala yang sedang terikat oleh sesuatu pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus berikanlah kemerdekaan sejati-Mu dengan kuasa-Mu pada hidupnya. Kami berharap ketika kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa maksud Tuhan untuk kehidupan kami. Roh Kudus memberikan kami pengertian-pengertian baru. Hati kami bergelora ketika mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus akan mendorong kami semua untuk melakukan firman-Mu dalam setiap aktivitas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitannya membahas kisah cinta Lea yang tidak dicintai, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Anak-anak Yakub. Demikian cerita dan kisah yang dicatat di dalamnya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul.
Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35 demikian. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini cerita yang sangat menarik menurut saya. Ini cerita tentang keluarga Yakub. Kita menemukan cerita ini adalah cerita tentang tidak dicintai. Siapa yang tidak dicintai? Dia adalah Lea. Betapa sulitnya hidup ini ketika kita jalani dan kita menemukan bahwa diri kita tidak dicintai. Itulah yang dialami oleh Lea selama bertahun-tahun. Bahkan kita melihat di sana betapa pergumulan untuk dicintai suaminya yang bernama Yakub itu menjadi fokus dari kehidupannya. Hidupnya ia arahkan untuk menemukan cinta itu, menemukan kasih sayang dari suaminya. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah untuk mendapatkan sayang atau cinta dari suaminya, ia menyimpulkan bahwa saya harus punya anak. Saya harus melahirkan seorang anak agar saya mendapat cinta dari Yakub. Dan kita menemukan pada ayat yang ke-32 dikatakan Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Sayang sekali, ketika Ruben lahir, Lea mengharapkan cinta akan muncul dari hati Yakub. Ketika Ruben lahir, Lea mengharapkan ada kasih sayang yang akan muncul dari hati Yakub kepada dirinya. Tetapi ketika Ruben lahir, Ruben mulai besar. Mungkin kalau dalam konteks kehidupan kita hari ini, Ruben sudah sekolah minggu, Ruben sudah mulai masuk ke pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan Ruben sudah mulai dewasa. Tapi cinta yang diharapkan itu, kasih sayang yang diharapkan itu tidak pernah datang. Lalu ia berpikir mungkin harus ada anak berikutnya, harus ada anak lagi yang ia lahirkan supaya ia mendapatkan cinta atau kasih sayang suaminya yang bernama Yakub itu. Itu sebabnya dicatat dalam ayat 33, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Kelahiran Ruben tidak memunculkan cinta, tidak memunculkan kasih sayang dari hati Yakub. Tapi kini lahir Simeon. Ini anak adalah anak kedua dari rahim Lea. Ia berharap bahwa anak kedua ini menjadi sumber atau menjadi titik awal di mana Yakub akan mencintainya, di mana Yakub akan sayang pada dirinya. Sayang sekali pendengar radio Cakrawala, sayang itu, cinta yang diharapkan itu tak kunjung datang. Saudara bisa membayangkan betapa hati itu sangat kesepian. Seorang teman berkata, saya sedang mengalami kesepian di tengah keramaian. Mungkin itu yang dialami oleh Lea. Anak-anak sudah ada, Ruben sudah ada, Simeon sudah ada. Rumah sudah mulai ramai dengan tangisan anak-anak, dengan permainan anak-anak. Tapi sayang sekali,
apa yang ia harapkan, cinta itu, kasih sayang itu belum kunjung datang. Ini keadaan yang sangat menyakitkan. Apa yang diharapkan tidak pernah datang. Bahkan ia sudah punya 2 anak, Ruben dan Simeon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Radio Cakrawala, ayat 34 tercatat lagi di sana dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Anak ketiga muncul, dan Lea masih pada titik mengharapkan hal yang sama. Dari anak pertama, anak kedua, sampai anak ketiga, pengharapan Lea hanya satu: cinta dari Yakub, kasih sayang dari Yakub. Tapi sayang sekali, kelahiran anak pertama, kelahiran anak kedua, kelahiran anak ketiga tidak membuat Yakub mencintai Lea, tidak mengubah hati Yakub mencintai Lea. Yakub tidak mencintai Lea. 3 anak tapi tidak mencintai. Bukankah ini keadaan yang sangat sulit? Bukankah ini keadaan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia? Tadinya ia berharap bahwa dengan adanya anak, dengan adanya kelahiran 3 anak atau 3 putra, Ruben, Simeon dan Lewi, itu akan menjadi sumber di mana Yakub akan mencintai dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Radio Cakrawala, bukankah ini keadaan-keadaan yang sering kali terjadi dalam hidup kita? Kita sedang mengharapkan sesuatu, lalu kita melakukan sesuatu, tapi dari apa yang kita lakukan itu, kita tidak menemukan harapan atau apa yang kita harapkan di sana. Bukankah titik itu adalah titik kekecewaan? Kita kecewa, kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Saya sudah melakukan ini, tetapi kenapa saya belum mendapatkannya? Bahkan ada beberapa rekan-rekan pelayanan berkata kepada saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah sungguh-sungguh meminta, tapi kenapa saya belum mendapatkannya? Ini suatu keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Ini misteri kehidupan. Cinta itu bersumber dari Tuhan. Cinta itu bersumber dari Allah yang adalah kasih itu sendiri. Sehingga mencintai dan dicintai adalah satu program ilahi yang tidak bisa diatur oleh manusia itu sendiri. Itu sebabnya mengakhiri perenungan firman Tuhan pagi hari ini, sahabat Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ajak kita untuk lihat ayat 35. Sebab di ayat 35 inilah kata kunci dari pergumulan Lea yang tidak dicintai oleh suaminya yang bernama Yakub. Dikatakan pada ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan anak lagi. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kelahiran anak keempat adalah titik perubahan cara berpikir Lea. Lea mulai merubah fokusnya. Lea mulai merubah apa yang ia harapkan. Kalau 3 anak lahir di tengah-tengah keluarganya, ia mengharapkan kasih sayang, ia mengharapkan cinta dari suaminya. Tapi anak yang keempat lahir, ia tidak sedang mengharapkan itu lagi, tetapi ia mau bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan bahwa sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ia tidak mengharapkan apa yang selama ini ia tidak dapatkan. Ia merubah fokusnya untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari kebutuhan cinta Yakub, dari kebutuhan disayang oleh Yakub, berubah menjadi fokus pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Lalu lahirlah Yehuda. Saya ingin mengajak kita untuk memakai kacamata perjanjian baru dalam ayat ini.
Apa itu kacamata perjanjian baru? Saya ajak kita untuk melihat siapa itu Yehuda. Yehuda adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Ia tercatat dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1. Bahkan salah satu julukan dari Tuhan Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda yang dicatat dalam kitab Wahyu. Kisah cinta Lea yang kita pelajari pagi hari ini adalah kisah cinta yang sangat menarik untuk kita lakukan. Ternyata dalam hidup ini, untuk memenuhi rasa cinta, rasa dicintai dan rasa dikasihi itu bukanlah dari manusia atau bahkan pasangan hidup yang ada bersama-sama dengan kita. Ternyata sumber cinta itu bukanlah dari manusia, tapi dari Allah, Sang pemilik cinta, Sang pemilik kasih itu. Itu sebabnya yang kita butuhkan bukanlah cinta manusia, tetapi cinta Tuhan. Sebab dengan mengalami cinta Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan, maka kita akan maksimal mencintai dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bertahun-tahun Lea mengharapkan kasih sayang, cinta kasih, tetapi ia tidak menemukannya. Waktu ia mengarahkan fokusnya pada Tuhan, ia membutuhkan kasih sayang Tuhan, maka lahirlah Yehuda yang nantinya akan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah pemilik kasih, dia adalah pemilik cinta. Ia datang ke dalam dunia untuk membuktikan bahwa Allah begitu mencintai manusia, bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Kedatangannya ke dalam dunia membuktikan bahwa kebutuhan utama manusia bukanlah kasih sayang sesama atau manusia lainnya, tetapi kebutuhan manusia adalah kasih sayang Allah. Cinta Allah harus memenuhi kehidupan manusia, sehingga manusia bisa maksimal menerapkan kasihnya kepada sesama dalam kehidupan setiap hari. Pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak dan mendorong semua sahabat Radio Cakrawala untuk melihat bahwa kebutuhan utama kita adalah kasih sayang Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus, bukanlah cinta manusia atau orang-orang di sekitar kita. Sungguh berdoa agar cinta dan kasih sayang yang bersumber dari Tuhan Yesus itu akan memenuhi kehidupanmu, sehingga waktu engkau tidak dicintai, waktu engkau tidak dikagumi, waktu engkau tidak mendapat penghargaan atau reward, sehingga waktu engkau bahkan ditolak atau tidak diterima oleh komunitas atau orang-orang di sekitarmu, bahkan orang-orang yang harusnya mengasihimu tapi engkau tidak dikasihi, engkau tetap mengalami damai sejahtera. Hidupmu tetap terasa penuh karena dipenuhi oleh kasih sayang Tuhan Yesus. Membutuhkan 3 orang anak, barulah Lea menyadari bahwa kasih yang ia butuhkan bukanlah dari Yakub, tapi dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Saya berharap kita tidak terlambat seperti Lea, karena kita sudah dengar firman Tuhan ini, bahwa yang kita butuhkan adalah kasih sayang dari Tuhan Yesus, cinta dari Tuhan Yesus. Alami kasihnya, alami cintanya, dan jalani hidup ini dengan kasih dan sayang dari Tuhan, Sang pemilik kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat senang pagi hari ini boleh belajar firman-Mu, kisah cinta dari Lea. Tuhan, kami bersyukur dari firman Tuhan ini kami belajar bahwa kebutuhan utama kami adalah kasih-Mu, kebutuhan utama kami adalah cinta-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya hidup kami, hidup yang dipenuhi oleh kasih sayang Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, sehingga dalam menjalani hidup ini kami boleh mengasihi sesama, kami boleh mencintai sesama, bukan karena kasih kami yang terbatas, tapi karena kasih Allah yang tidak terbatas itu memenuhi hidup kami. Secara khusus pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa kepada sahabat Radio Cakrawala. Mungkin mereka ada di titik-titik yang sedang kami bicarakan pagi hari ini. Titik di mana mereka tidak diterima, titik di mana mereka tidak dikasihi, titik di mana mereka tidak dikagumi. Bahkan mungkin mereka ada di titik penolakan dari orang-orang yang harusnya mengasihi kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau hadirlah dalam hidup mereka, Engkau hadirlah dalam hati mereka, Engkau hadir dalam setiap pergumulan mereka, sehingga
melalui kehadiran-Mu menjadi titik pemulihan, menjadi titik kesembuhan, menjadi titik mujizat di mana mereka akan mengalami kehidupan yang dimerdekakan oleh kasih sayang Tuhan, yang membuat mereka menjalani kehidupan ini dengan kepenuhan kasih dan cinta dari Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya firman ini dimateraikan dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi dan mencintai hidup kami, kami sudah berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.